Halo, selamat datang di channel Subtek Audio, channel tentang reparasi dan tutorial elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai komponen dasar elektronika. Yang kemarin kita bahas mengenai resistor, ini yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya kita akan membahas kapasitor atau kondensator atau elko. Ini yang kemarin kita bahas resistor. Sekarang kita akan lebih rinci ke kapasitor. Nah, kapasitor satuannya farad, kalau resistor itu satuannya ohm, ohm. Kalau kapasitor farad. Kapasitor terbagi dua, bipolar dan nonpolar. Bipolar itu sendiri artinya memiliki kutub atau memiliki polaritas. Kalau nonpolar dia tidak memiliki polaritas, jadi bisa dibulak-balik. Kalau elko sendiri simbolnya seperti ini, positif, ini yang negatif. Nonpolar terbagi dua lagi, antara kapasitor tetap dan variabel. Kalau kapasitor tetap seperti ini simbolnya, kalau variabel seperti ini. Oke, kita langsung realnya. Ini contoh kapasitor nonpolar atau kapasitor tetap. Nah, kalau ini sama kapasitor nonpolar tetap. Kalau kapasitor variabel, nah contohnya seperti ini. Kalau sekarang udah jarang digunakan karena ini sering digunakan waktu komponen zaman dulu, kayak dipakai buat FM tuner. Ini berfungsi sebagai variabel untuk tuning frekuensi. Kalau elko sendiri yang seperti ini. Oke, kita lanjut ke cara pembacaan satuan kapasitor. Kapasitor itu sendiri satuannya farad. Farad itu paling tinggi, dan di bawahnya ada milifarad, dan di bawahnya lagi ada mikrofarad, dan di bawahnya lagi ada nanofarad, dan paling kecil itu pikofarad. Paling kecil pikofarad, ini paling kecil. 1000 pikofarad sama dengan 1 nanofarad. 1 nanofarad sama 1000 nanofarad sama dengan 1 mikrofarad. 1000 mikrofarad sama dengan 1 milifarad. 1000 milifarad sama dengan 1 farad. Inilah susunan nilai kapasitor. Jadi dia per 1000 pf sama dengan 1 nano. 1 nano sama dengan 1000 pf. Jadi kali bagi. Oke, kita langsung ke contoh cara pembacaannya. Di badan kapasitor pasti ada nilainya. Nah, contohnya ini 106J 250 volt. Oke, kita jabarkan. Kita ke contoh 106J 250 volt. Maksudnya ini 250 volt, dia kapasitas mampu menghandle voltase. Jangan sampai melebihi ini. Kalau melebihi ini bisa mati atau konslet atau meledak. Oke, kita 106 sama dengan ini, hampir seperti resistor cara menghitungnya. 10 nolnya ditambah 6. 1 2 3, 4,
sama dengan 10 juta PF picofarad. Nah, kalau dibikin nano, dia ini, kalau dibikin PF dia 1 juta, kalau dibikin nano tinggal dibagi 1000 dibagi 1000 sama dengan 10.000 nano. Dibagi 1000 berarti nolnya dikurangi 3, 1000 nanofarad. Kalau dibikin mikro 1 mikro sama dengan 1000 nano, tinggal dibagi lagi 1000, nolnya 3, tinggal dibagi lagi, berarti dia 10 mikrofarad. Oke, begini sobat cara membacanya. Jadi 106 sama dengan kosongnya ditambah 6 kali atau nolnya ditambah 6 kali. Oke, kita langsung ke yang lain. Ini ada kapasitor dengan nilai 0,1 K 250, 0,1 K 250. Contoh kedua 0,1 K 250. Ini sama seperti yang di atas, dia maksudnya 250 ini menandakan kapasitas voltase. Nah, kalau ada tulisan 0,1 di sini berarti dia itu masuknya ke mikro, sama dengan 0,1 mikrofarad. Nah, kalau kita dibikin nano ya tinggal dibagi 1000 atau dikali 1000, karena kita pecahkan ingin menjadi nano, berarti dia sama dengan 100 nano farad. Oke, selanjutnya kita baca lagi. Ada tulis saja 102K 2K pi. 102K 2K pi. Ini maksudnya 2K pi, ini maksudnya dia sampai 2 kilo volt sampai dengan 1 kilo per 1000, berarti 2000 volt dia masih bisa sanggup menghandle. Selain kalau di atas 2000 dia tidak akan kuat. Ini 2000 volt maksimal. Nah, 102 sama dengan nolnya ditambah 2 sama dengan 102 sama dengan 10 ditambah nolnya ada 2. Kalau dibikin picofarad berarti dia 10.000 bukan 10.000, maaf, 1000 PF picofarad, atau sama dengan dibikin nano dibagi 1000 berarti dia 1 nanofarad. Ya hampir sama seperti kapasitor, penghitung sama seperti resistor. Kalau ada nilainya 470 sama dengan 470 PF,
ada juga yang 471 sama dengan 470 PF, karena menandakan ini 1 sama dengan kosongnya ada 1. Ada yang dinilai dengan kosong, ada dinilai dengan 1. Kalau 470 sama dengan 470 PF. Kalau 471 bukan artinya 471, tapi 470 PF. Ini menandakan nolnya ada 1. Contoh lagi misalnya 472, berarti dia nolnya ada 2, 4700 PF. Kalau dibikin nano, tinggal bagi 1000 sama dengan 4,7 nano NF. Contoh ada lagi 103 sama dengan 10, nolnya tambah 3, berarti dia sama dengan 10.000 PF. Kalau dibikin nano tinggal dibagi 1000, berarti 10 nano farad. Oke, kita lanjut ke 104. 104 sama dengan nolnya ditambah 4. 10 tambah nolnya 4, 1, 2, 3, 4 1/1000, berarti dia 100.000 picofarad. Kalau kita dibikin nano, berarti dia dibagi sama dengan dibagi 1000 sama dengan tinggal 100, berarti 100 nano farad. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Tadi sampai 104, kita ke 105. 105 sama dengan 10 ditambah nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin 1000, berarti dia 1 juta sama dengan 1 juta picofarad. 1 juta picofarad sama dengan 1 mikrofarad. Terus lanjut ke yang tadi 106. 106 ini sama dengan yang ini udah dijabarkan pertama. Udah selebihnya 106 ini udah tidak ada lagi, yang ada nilainya tinggal mikro. Kalau ini kan sudah masuk ke 10 mikro, tinggal 106 ini terakhir yang paling tinggi. Kalau dari segi perpangkatan di kapasitor tinggal 99,6, jadi udah tidak ada lagi. Oke, nanti kita akan lanjutkan lebih jelasnya ini mengenai cara penghitungan kapasitor dari bipolar dan nonpolar. Mengenai lebih rinci lagi nanti kita akan bahas bersama dengan resistor. Untuk selanjutnya kita akan membahas tutorial cara menghitung resistor, pengaruhnya di seri dengan paralel, terpengaruh dengan watt dan nilai resistor itu sendiri. Terus lanjut sama menghitung kapasitor atau kondensator jika di seri dan di paralel, pengaruhnya di nilai mikro dan voltase. Oke, mungkin pembahasan mengenai kapasitor ini kita sudahi sampai di sini. Jika ada penjelasan yang kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Jika saya dalam menjelaskan ada kesalahan, saya mohon maaf karena kita tujuannya hanya untuk berbagi sekedar yang saya bisa. Oke, jangan lupa jika suka silahkan like dan jangan lupa di share. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, karena dengan subscribe akan mendapatkan notifikasi terbaru dari Subtek Audio. Mungkin sampai di sini pembahasan mengenai kapasitor, nanti kita akan lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.